Jadi dengan adanya keterangan dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa berat atau skizofrenia paranoid, maka ketika penyidik berpedoman kepada KUHP maupun KUHP di dalam melaksanakan proses penyidikan, maka ya kita ikuti apa yang menjadi ketentuan di dalam KUHP maupun KUHP, di mana di dalam KUHP dijelaskan bahwa dalam pasal 109 penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dikarenakan ada 3 hal. Yang pertama karena tidak cukup bukti, yang kedua bukan merupakan tindak pidana, yang ketiga demi hukum. Nah, demi hukum ini juga ada beberapa aspek. Salah satunya adalah ketika pelaku mengalami gangguan jiwa, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, inilah yang menjadi pedoman kita di dalam proses penanganan selanjutnya, dan ini diperkuat dengan pasal 44 KUHP, di mana dalam pasal 44 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena suatu penyakit, itu tidak dapat dipidana. Sehingga atas dasar itulah kami, dan sudah saya sampaikan, berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara dan juga melampirkan petunjuk dari ataupun keterangan dari ahli Rumah Sakit Forensik Bayangkara Polri ini untuk dilakukan penanganan kejiwaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Artinya bakal dimasukkan ke RSJ? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa penyidik akan menyerahkan tersangka ini ke Rumah Sakit Jiwa yang sudah dirujuk oleh Rumah Sakit Bayangkara Polri. Pak Kapolres, ini melihat aksinya pelaku ini kan seakan-akan dia itu seperti dendam gitu loh. Dia melakukannya secara entah random atau apa, atau mungkin sudah menyangka pelakunya, tapi itu akan seakan-akan seperti melakukan punya motif dendam terhadap itu. Apakah tidak ada kejanggalan dan tidak sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut belum sih? Apa sih latar belakang si pelaku dari kemudian itu? Tadi kan misalnya dia mengalami itu kan pasti kan dia akan membabi buta gitu loh. Tapi kenapa leher yang dituju gitu loh sama si pelaku ini? Iya, jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa perbuatan pelaku dengan melakukan pembunuhan dengan cara menggorok leher korban adalah merupakan bagian daripada gejala gangguan jiwanya. Jadi ketika dia sedang kambuh gangguan jiwanya dan berhalusinasi setelah mendapatkan bisikan-bisikan untuk membunuh korban, maka itulah yang dialami oleh si pelaku. Dan ini diperkuat dengan keterangan dari dokter rumah sakit. Ketika dia mengalami gangguan jiwa berat, maka perbuatan yang dilakukan itu merupakan bagian daripada gejala gangguan jiwa tersebut. Itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Belum kali. Pak, izin kanan Pak.